Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Rektor dari Itkes Wiyata Husada, Bapak Eka Ananta, kemudian yang saya hormati juga Ketua Prodi dari TLM, Ibu Siti Raudah, serta seluruh narasumber, yaitu Bu Leli dan Pak Agustiawan. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan dari webinar kedua ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama dengan seluruh partisipan dari webinar ini. Kali ini saya akan mungkin sedikit sharing mengenai tentang Plasmodium knowledge. Untuk outline-nya kita akan sedikit sharing mengenai apa itu Plasmodium knowledge, kemudian sejarah singkat dan situasi terbaru dari Plasmodium knowledge, kemudian ada transmisi, inang dan vektor dari Plasmodium knowledge, diagnosis klinis dan pengobatan, serta perkiraan resiko infeksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja, untuk Plasmodium knowledge ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Siti Raudah, di mana memang Plasmodium knowledge berdasarkan WHO merupakan spesies kelima penyebab malaria pada manusia, yang awalnya memang Plasmodium knowledge ini dia menginfeksi pada kera, kemudian ditularkan melalui vektor dari kelompok nyamuk Anopheles luscospirus. Selanjutnya mengenai sejarah singkat, pada tahun 1931 itu Plasmodium knowledge pertama kali diisolasi dari kera yang diimpor ke India dari Singapura. Kemudian pada tahun 1932, Knowles dan Dasgupta melakukan penelitian atau mengamati sebuah spesies malaria pada kera dan menunjukkan hasil bahwa spesies tersebut dapat menginfeksi manusia melalui darah. Kemudian di tahun 1965 merupakan tahun di mana terjadi kasus pertama kali infeksi Plasmodium knowledge yang secara alamiah dapat menginfeksi manusia di Peninsular Malaysia, di mana kasus ini terjadi pada seorang tentara Amerika Serikat yang pada saat itu sedang melakukan tugas di Peninsular Malaysia. Selanjutnya, kasus kedua pada manusia dilaporkan juga di Peninsular, yaitu yang terjadi pada warga lokal, di mana awalnya warga tersebut diduga terinfeksi malariae dengan menggunakan diagnosis mikroskopik. Kemudian mulai dari tahun 1971 sampai dengan 2004, itu di tahun 2004 penelitian yang dilakukan oleh Barber-Singh dan kawan-kawan yang meneliti mengenai infeksi Plasmodium knowledge pada manusia yang kasusnya meningkat di Sarawak, Malaysia ini. Sejak saat itu pula, tahun 2004 ini banyak kasus yang telah dilaporkan di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Kemudian untuk kasus di Indonesia itu pertama kali terjadi di tahun 2010, yaitu tepatnya di Kalimantan Selatan, di mana warga negara asing asal Australia yang bekerja di daerah Kalimantan Selatan setelah balik ke negara asalnya itu Australia, kemudian dia mengalami gejala seperti demam di pagi hari dan sakit kepala ringan. Setelah 13 hari balik dari Kalimantan Selatan, kemudian gejala yang dialaminya tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Australia, di mana dilihat dari
RDT-nya menunjukkan negatif, tetapi dari hasil mikroskopiknya menunjukkan positif falciparum. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan molekuler, hasilnya adalah positif Plasmodium knowlesi. Dan untuk kasus sekarang, yang kasus Plasmodium knowlesi ini juga telah banyak terjadi hampir di seluruh Asia Tenggara, dan untuk di Indonesia juga kasus Plasmodium knowlesi dapat ditemukan di Sumatera, di Aceh, kemudian di Kalimantan Tengah, dan tetapi sampai saat ini penelitiannya masih terbatas di Kalimantan dan di Pulau Sumatera. Selanjutnya, ini adalah pemetaan dari kasus distribusi positif Plasmodium knowlesi mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2015. Dari kasus Plasmodium knowlesi ini memang yang terbanyak adalah di negara Malaysia, di Borneo, Malaysia, dan di Peninsular Malaysia. Kemudian untuk di Indonesia memang ini adalah peta yang sampai tahun 2015, sehingga infeksi dari Plasmodium knowlesi ini memang masih 2, sedangkan sampai tahun 2019 itu sudah ada infeksi yang dilaporkan terjadi di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, dan di Pulau Nias juga ada, tetapi memang belum ada pemetaan. Kemudian untuk transmisi dan faktor dari infeksi Plasmodium knowlesi ini harus ada 3 faktor utama, yaitu tadi harus ada faktornya, yaitu nyamuk Anofelesnya, kemudian harus ada host alami, yaitu kera ekor panjang, kemudian ada manusianya, dan ada memang infeksi malarianya. Untuk infeksi atau transmisi antara human faktor ke human sampai sekarang itu memang belum ada laporan, tetapi untuk infeksi manusia ke manusia ini bisa terjadi, tetapi mungkin akan sangat jarang. Untuk faktor-faktor ini, Plasmodium knowlesi atau manusia bisa terinfeksi Plasmodium knowlesi apabila memang di suatu daerah tersebut terdapat faktor nyamuk Anopheles dan host alami, yaitu kera ekor panjang tadi. Untuk lingkungan, yaitu di mana memang sudah kita ketahui dari faktor nyamuk Anopheles ini dan inang alami kera ekor panjang ini, habitatnya adalah di hutan ataupun di sekitaran hutan yang memang berdekatan dengan tempat tinggal dari masyarakat sekitar. Kemudian ini adalah inang alami yang di wilayah Malaysia Borneo atau di Sarawak, di mana untuk inang alaminya adalah Macaca fascicularis atau kera ekor panjang dan Macaca demonstrina atau kera ekor babi. Untuk lingkungan habitat dari kera ekor panjang ini adalah tadi di hutan primer, kemudian di pinggiran tempat tinggal penduduk, karena kera ekor panjang ini dapat dengan mudah mengakses makanan yang ingin didapatkannya. Kemudian untuk di Singapura dan Peninsular itu inang alaminya adalah kera daun atau band leaf monkey, sedangkan yang di Myanmar adalah kera leonina. Untuk di Indonesia memang butuh dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah benar bahwa inang alami dari Plasmodium knowlesi ini adalah kera ekor panjang. Tetapi karena mungkin dari distribusi kera ekor panjang ini tersebar di seluruh wilayah
Kalimantan dan di Sumatera, sehingga memang memungkinkan kera ekor panjang ini merupakan inang alami dari Plasmodium knowlesi. Selanjutnya untuk vektor dari Plasmodium knowlesi ini adalah kelompok dari nyamuk Anopheles leucospirus, di mana habitatnya tadi ada di hutan belantara dan di pinggiran hutan. Vektor nyamuk Anopheles leucospirus ini biasanya menggigit di malam hari. Sedangkan untuk di Sarawak, vektor utama dari Plasmodium knowlesi adalah nyamuk Anopheles lentas. Sedangkan untuk vektor malaria knowlesi di peninsular Malaysia adalah Anopheles cranensis. Dan untuk di Vietnam, vektor malaria knowlesinya adalah Anopheles dirus. Bagaimana untuk di Indonesia? Sama seperti halnya dengan inang alami tadi, memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar bahwa nyamuk Anopheles leucospirus ini merupakan vektor utama dari Plasmodium knowlesi di Indonesia. Untuk distribusi nyamuk Anopheles leucospirus ini di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan, kemudian di Pulau Sumatera, dan beberapa di Pulau Jawa. Ini adalah gambaran dari peta distribusi inang alami dari Plasmodium knowlesi, kemudian ada juga distribusi dari nyamuk Anopheles. Bila dilihat, gambar yang biru ini merupakan area dari atau area yang telah ditemukannya infeksi kera dengan Plasmodium knowlesi. Kemudian yang tanda merah ini adalah infeksi dari adalah kera yang terinfeksi dari Plasmodium knowlesi. Untuk garis yang diarsir merupakan daerah dengan distribusi dari kera ekor babi. Kemudian daerah yang dibatasi oleh titik-titik merah ini merupakan daerah dengan distribusi dari kera ekor panjang. Sedangkan yang hijau ini merupakan daerah atau batas dari distribusi nyamuk Anopheles leucospirus. Bila melihat dari peta ini, mungkin bisa kita dapat simpulkan memang kalau untuk faktor alamiah dari Plasmodium knowlesi yang mungkin di Kalimantan dan di Sumatera ini adalah tadi kera ekor panjang dan kera ekor babi, serta nyamuknya atau vektor dari Plasmodium ini yang mungkin adalah Anopheles leucospirus. Untuk Plasmodium knowlesi sampai saat ini memang infeksinya masih terbatas di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, karena untuk adanya infeksi Plasmodium knowlesi tadi kan ada 3 faktor, yaitu harus adanya vektor, inang alamiahnya, kemudian juga harus ada manusia yang beresiko. Sedangkan untuk di Pulau Sulawesi ini memang penyebaran dari ataupun distribusi dari kera babinya memang tidak ada. Kemudian untuk di Pulau Jawa juga belum ada, sehingga 2 pulau yang memang beresiko untuk terpapar oleh infeksi Plasmodium knowlesi adalah di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, ini adalah penyebaran dari nyamuk Anopheles leucospirus, di mana nyamuk ini memang tersebar
di seluruh wilayah Sumatera dan di Kalimantan, tetapi ada juga beberapa di Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk diagnosis Plasmodium knowlesi ini memang di beberapa daerah masih menggunakan mikroskopik, tetapi untuk diagnosis Plasmodium knowlesi, pemeriksaan mikroskopik saja itu tidak dapat dijadikan metode diagnostik. Karena apa? Karena dari morfologi pada fase tertentu dia mirip dengan Falciparum dan juga mirip dengan Plasmodium malariae. Hingga diperlukan pemeriksaan molekuler sebagai pemeriksaan konfirmasi untuk mendiagnostik Plasmodium knowlesi. Yang sering digunakan untuk konfirmasi Plasmodium knowlesi adalah NES-PCR, di mana NES-PCR ini dapat meningkatkan sensitivitas diagnosis pada pasien dengan kadar parasitemia yang rendah. Untuk NES-PCR, sampai sekarang pun masih terus dikembangkan mengenai primer yang digunakan. Ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan primer yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis itu menyatakan bahwa primer yang digunakan adalah Sikafar dapat menginfeksi parasitemia yang rendah, yaitu 0,1%. Kemudian untuk pemeriksaan real-time PCR, pemeriksaan real-time PCR ini mampu mendeteksi kadar parasit 5-100 kopi tempat per mikroliter. Tetapi untuk pemeriksaan real-time PCR ini memang harganya cukup mahal dan biasanya digunakan pada laboratorium yang telah berkembang. Kemudian ada pula pemeriksaan menggunakan lem, di mana lem ini memang memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang sama dengan PCR konvensional. Kemudian bagaimana untuk penggunaan RDT? RDT yang saat ini tersebar di Indonesia memang belum bisa mendeteksi secara khusus Plasmodium knowlesi. Sehingga untuk pemeriksaan dengan RDT ini juga tidak dapat dijadikan sebagai metode diagnostik. Telah dikembangkannya RDT dengan spesifik Plasmodium knowlesi, tetapi RDT ini pun juga masih menunjukkan sensitivitas yang rendah dan masih terus dalam proses pengembangan. Berikut adalah gambaran dari morfologi Plasmodium knowlesi dengan pengecatan ginsa. Di sini dapat kita lihat pada tropozoid awalnya memang secara sekilas bila kita lihat ini menyerupai dengan Plasmodium falciparum, di mana bentuk sitoplasmanya ini menyerupai cincin. Kemudian vakula dan untuk kromatinnya ini ada yang 1, ada juga yang 2 titik. Kemudian untuk eritrosit pada yang terinfeksi ini dia tidak membesar. Kemudian di dalam eritrosit ini bisa sampai mengandung 3 parasit. Kemudian untuk tropozoid dewasa, sitoplasmanya lebih padat, kemudian vakuolanya lebih kecil. Ada juga yang seperti berbentuk pita, kemudian intinya menyolok, dan kemudian pigmennya ini butiran halus warnanya coklat gelap dan tersebar merata. Mungkin yang sangat khusus dari Plasmodium knowlesi ini pada saat
skizonnya ini merozoitnya dapat sampai 16 merozoit di dalam satu eritrosit. Nah, ini adalah perbedaan morfologi dari infeksi malariae dengan nolesi. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa memang perbedaannya tidak terlalu signifikan, di mana ukuran eritrositnya itu sama-sama tidak membesar, bentuknya sama-sama bulat dan tidak berubah. Kemudian parasit pada tropozoit awalnya ini berbentuk cincin. Dan yang mungkin membedakan tadi adalah di bagian skizon, di mana kalau Plasmodium knowlesi ini dapat mengandung maksimal 16 merozoit, sedangkan untuk di malariae itu dapat mengandung 6-12 merozoit. Untuk di daerah yang memang telah ada infeksi Plasmodium knowlesi, itu biasanya dianjurkan untuk menuliskan apabila pasien tersebut positif malariae dengan diganti dengan positif malariae atau positif Plasmodium knowlesi. Nah, ini adalah perbandingan hasil dengan deteksi PCR dan mikroskopik. Dari pemeriksaan mikroskopik malariae terdapat sebanyak 216 yang positif dengan mikroskopik ini. Ternyata pada saat diperiksa dengan PCR hasilnya adalah Plasmodium knowlesi. Begitu pula dengan falciparum, 11 Plasmodium falciparum yang diperiksa dengan mikroskopik ternyata hasilnya adalah Plasmodium knowlesi. Untuk gejala dan tanda klinis, manifestasi klinis malaria knowlesi ini sebagian itu bersifat ringan dan hanya beberapa kasus, sampai sekarang mungkin ada 3 kasus yang dilaporkan menjadi malaria berat ataupun yang fatal. Plasmodium knowlesi ini memiliki siklus eritrosit yang sangat singkat, yaitu hanya 24 jam, sehingga demam yang berlangsung itu setiap hari, berbeda dengan falciparum yang 48 ataupun 72 jam. Sehingga Plasmodium knowlesi ini berpotensi menjadi infeksi berat. Kemudian untuk gejala penyakit malaria akibat Plasmodium knowlesi ini sampai sekarang pun masih terus dilakukan penelitian karena gejala yang ditimbulkan itu tidak khas. Jadi seperti demam, menggigil, kemudian pada sebagian pasien juga disertai nyeri perut, sesak napas, dan batuk berdahak. Kemudian beberapa pasien juga mengalami takipnea dan takikardi. Ini adalah tabel dari gejala pasien Plasmodium knowlesi bila dibandingkan dengan Plasmodium falciparum dan Vivax. Jadi 100% pasien positif Plasmodium knowlesi ini mereka mengalami demam, kemudian sakit kepala, sakit badan ataupun nyeri sendi, kemudian juga anoreksia, terus penurunan nafsu makan, mual, muntah, dan ada nyeri perut serta diare. Untuk pengobatan Plasmodium knowlesi ini karena siklusnya itu sangat pendek sehingga parasitemia dapat meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, pemberian anti malaria secara cepat merupakan tindakan yang paling tepat. Kemudian untuk terapinya, Plasmodium knowlesi ini sensitif terhadap artemisinin dan berdasarkan studi dari ACT-NOW memiliki respon yang sangat baik terhadap chloroquine dan primaquine. Ini beberapa kasus di Indonesia diterapi dengan obat program atromycin atau ACT
dan Primaquine. Untuk perkiraan risiko infeksi, untuk Plasmodium, untuk pemeriksaan deteksi Plasmodium knowlesi ini memang tidak bisa sama dengan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium lainnya, yaitu dengan menggunakan mikroskopis, karena morfologi dari Plasmodium knowlesi ini sangat mirip dengan Plasmodium lainnya, itu seperti Falciparum dan Malariae. Sehingga untuk diagnosisnya ini masih terus dalam pengembangan, dan untuk misalnya di daerah endemis itu kan biasanya di daerah yang di pedalaman itu memang masih terbatas, karena untuk di daerah pedalaman itu biasanya masih menggunakan mikroskopis dan RDT, sedangkan untuk pemeriksaan RDT dan mikroskopis ini memang tidak dapat menjadi pemeriksaan diagnosis untuk Plasmodium knowlesi. Sehingga untuk mengurangi resiko dari penyebaran Plasmodium knowlesi ini memang dibutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai distribusi Plasmodium knowlesi. Kemudian juga dibutuhkan sebelum dibutuhkannya untuk peningkatan pengawasan parasit, faktor, dan inang, kita juga harus mengetahui inang yang pasti dan dan vektor yang menginfeksi atau yang membawa Plasmodium knowlesi di Indonesia, karena penelitian sampai sekarang pun itu masih belum ada. Yang terakhir mungkin dari kesimpulan, infeksi malaria knowlesi ini memang dapat terjadi apabila tadi ada kera yang terinfeksi, kemudian ada manusia yang beresiko. Manusia yang beresiko ini maksudnya adalah orang-orang yang memang tinggal di daerah endemis, kemudian memang tinggal di dekat hutan, ataupun memang dia bekerjanya adalah di hutan seperti penebang kayu, pendulang emas, ataupun penambang. Kemudian juga harus ada vektor nyamuk Anopheles. Dan untuk Plasmodium knowlesi ini aspek patofisiologisnya memang masih belum jelas. Sehingga untuk melihat dari gejala klinisnya saja kita tidak bisa menentukan bahwa seseorang itu apakah dia positif Plasmodium knowlesi atau tidak. Kemudian belum adanya peneliti skala besar mengenai angka pasti kejadian malaria Plasmodium knowlesi di Asia Tenggara. Kemudian sampai saat ini pun juga belum ada metode pengendalian dan pencegahan dari infeksi malaria knowlesi yang paling efektif digunakan. Untuk di Indonesia ini, tadi saya mungkin sudah sampaikan, memang untuk host alami dan vektornya masih belum pasti, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai host alami atau inang alami dan vektor Plasmodium knowlesi di Indonesia. Kemudian karena di daerah pedalaman itu biasanya merupakan daerah endemis dari malaria, khususnya di Kalimantan yang sudah ada positif Plasmodium knowlesi-nya, untuk penggunaan RDT mungkin memang sangat penting, sehingga pasien dapat didiagnosis ataupun didiagnosis cepat apakah dia terpositif Plasmodium knowlesi atau tidak, sehingga dapat dilakukan terapi dari malaria secepatnya. Sehingga sangat dibutuhkan untuk pengembangan RDT yang dapat mendiagnosis dari Plasmodium knowlesi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, Pak Zainal. Here we go now.